Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ronaldo di channel YouTube Ranah Otomotif. Kali ini gue bakalan ngasih tips gimana caranya atau 6 hal yang harus lu perhatikan ya. Menurut gue 6 hal ini benar-benar poin yang cukup penting yang harus teman-teman perhatikan sebelum membeli mobil, khususnya BMW lama nih, teman-teman. Teman-teman Ranah Otomotif, kenapa benar-benar harus memperhatikan beberapa hal ketika lu mau membeli sebuah mobil lama ya, apalagi terutama itu adalah BMW, teman-teman. Karena menurut gue di samping nanti banyak PR yang akan lu kerjakan, mulai itu baik dari eksterior maupun interior, dan apalagi dari segi mesinnya nih teman-teman. Karena itu benar-benar kalau lu udah salah pilih mobil dari awal itu benar-benar bakalan bikin pusing teman-teman. Karena gue sering nonton juga di channelnya Om Iqbal ALS, itu dia sering bilang jangan salah unit dan jangan salah bengkel. So kali ini gue juga mau ngasih tips and trick buat teman-teman sebelum memilih mobil lama, terutama itu BMW lama, apa aja sih yang harus diperhatiin? Menurut gue ada 6 hal atau beberapa poin yang harus teman perhatikan ya. So teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan sebelum membeli mobil dan ketika cek unit itu adalah membuka kap mesinnya nih teman-teman. Nah, oke deh. Jadi terlepas dari apapun tipe mesin dari mobil BMW lama yang mau teman-teman beli, itu ketika dicek unitnya itu silahkan dibuka kap mesinnya dan dicek pada bagian tutup oli ini, teman-teman. Nah, ini dia nih. Kenapa gua suruh buat ngecek di bagian tutup oli ini, teman-teman? Karena di sini bakalan kelihatan kalau semisal nih mobil kurang sehat, mesinnya kurang bagus, ini di bagian sini bakalan kelihatan kerak-keraknya atau dari pembakaran-pembakaran yang kurang bagus ya, itu menyebabkan kerak di bagian sini nih, teman-teman. Makanya gua suruh buat membuka tutup ini. Ini yang paling gampang nih, basic, bener-bener hal-hal yang bisa dilakukan tanpa pakai agen-agen inspeksi atau agen-agen bengkel, teman-teman. Selanjutnya setelah dibuka tutup oli tadi, kita bisa lihat di bagian sini. Nah, ini buat ngecek oli juga, teman-teman. Jadi dibuka gitu kan, kita bisa lihat nih di sini olinya kurang apa enggak. Kalau ini masih bagus ya. Dan kualitas oli juga, jumlah olinya di dalam itu kurang lebih bisa kita perhatikan dengan membuka si jarum ini, teman-teman. So, langkah kedua yang bisa lu lakuin ketika lu lagi cek unit dan mau ngebeli nih BMW lama, itu coba dinyalain nih, teman-teman. Oke, standby, gitu kan? Nah, itu dia teman-teman, starternya ya. Kalau starternya pendek, jadi itu apinya langsung nyamber, teman-teman. Berarti mesin di mobil ini itu lumayan bagus gitu kan, atau bisa dikatakan prima lah gitu. Tapi kalau starternya panjang gitu kan, kita udah ngestarter tapi dia nggak nyala-nyala, kita ulang lagi, berulang-ulang kayak gitu, itu menandakan adanya masalah, teman-teman, gitu kan. Jadi perlu diperhatikan juga ketika teman-teman mau membeli ya, lagi cek unit nih mobil BMW lah khususnya nih kan, karena gue lagi make sekarang nih contohnya di BMW 36 ya, punya gue ya, itu teman-teman. Nah, setelah teman-teman menyalakan mesin tadi, starternya nih pendek nih, bagus nih berarti nih. Tapi kalau starternya panjang ya berarti harus ditanyain lah sama ownernya itu kesalahannya di mana gitu kan, dinamonya atau mungkin ada bagian-bagian lain yang perlu diperhatikan. Nah, berikutnya itu teman-teman bisa melihat di bagian instrumen cluster atau di bagian nih speedometer yang gede nih di tengah nih, itu kan. Jadi buat BMW itu dia ada indikator-indikator ketika ada trouble, ketika ada masalah pada bagian sensor, pada bagian kelistrikan, apalagi juga pada bagian mesin, teman-teman. Itu bakalan kelihatan nih di sini nih, bakalan ada yang nyala nih nanti nih, gitu kan. Selain di sini menunjukkan
lampu sen gitu kan. Jadi ini bakalan ada juga semacam indikator-indikator gitu teman-teman. Kalau ada indikator yang nyala, anggaplah itu indikator yang gambarnya kayak gambar mesin gitu kan, atau mungkin kayak gambar rem gitu kan, atau mungkin sensor ABS-nya nyala. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan teman-teman. Kalau nggak mau pusing di kemudian harinya gitu kan. Tapi kalau mungkin yang nyala itu semacam indikator yang gambar rem gitu kan, itu bisa jadi permasalahannya di sensor atau memang remnya yang bermasalah gitu teman-teman. Jadi sebelum dibeli benar-benar dicek sebetul-betulnya dan ditanyakan kepada ownernya ya kita leluasa lah nanya gitu kan, apapun yang mau kita tanyakan. Oke teman-teman. Nah itu tadi udah 3 kan teman-teman. Nah yang keempat nih, setelah teman-teman menyalakan si mobil E36 dan mengecek indikator-indikator yang ada di mobil itu, apapun mobilnya, ya mobil lama terutama ya, itu berikutnya yang keempat adalah teman-teman bisa mengecek pada bagian knalpot nih teman-teman. Ini kayaknya belum panas ya, belum. Nah itu bisa dilihat gitu kan, kalau ada bekas oli yang banyak gitu kan, ada penumpukan bekas oli di bagian knalpot ini, itu menandakan adanya mungkin permasalahan di bagian klepnya atau mungkin ada yang bocor. Nah itu juga harus teman-teman perhatikan gitu. Apalagi kalau ketika ini mobil digas, dinyalain, digas dan dibawa jalan, itu ngebul teman-teman, ngebul ngeluarin asap putih, bahkan asap hitam teman-teman. Tapi kalau ngebulnya pagi-pagi ketika mobil lagi dipanasin, berembun gitu kan, ngebul sedikit, itu adalah hal yang normal teman-teman. Nah berikutnya yang harus diperhatikan adalah setelah tadi knalpot dicek, teman-teman silahkan membawa kendaraan itu atau test drive kendaraan yang akan teman-teman beli itu. Nah nanti ketika di bawah jalan itu bakalan kelihatan gitu kan. Yang pertama itu dari segi kaki-kaki bakalan kedengeran itu. Kalau ada bunyi-bunyian yang mengganggu, kalau ada suspensi yang nggak enak juga bakalan kerasa. Nah di bagian mesinnya itu nanti juga bakalan kerasa ketika mobil di bawah jalan teman-teman. Mulai dari tenaganya, mulai dari sistem pengeremannya, itu silahkan teman-teman lakukan pengecekan ketika mobil itu di bawah jalan teman-teman. Dan jangan lupa juga ketika digas itu coba lepasin gasnya, engine brake ya gitu kan. Kalau buat mobil yang kurang bagus mesinnya, biasanya itu akan kerasa bedanya itu ketika kita lagi ngegas, tiba-tiba kita melepaskan pedal gas, itu kan biasanya ada yang namanya engine brake ya, jadi kecepatannya bakalan kurang. Nah di mobil yang mungkin kondisinya sedikit kurang bagus, itu nanti bakalan terasa bedanya teman-teman. Nah itu udah 5. Oke, yang terakhir yang harus teman-teman perhatikan ketika lagi cek unit, terutama mobil lama ya, itu teman-teman silahkan menanyakan service record kepada pemilik sebelumnya. Kenapa hal itu perlu? Karena untuk sebagai barang bukti bagi kita bahwa mobil ini menjalani servis rutin, mobil ini tidak ada kendala di owner sebelumnya, dan juga kita bisa menanyakan kepada owner sebelumnya itu, selain dari service record tadi, kita juga bisa menanyakan apakah mobil ini sering menambah oli setiap bulannya teman-teman. Kenapa demikian? Karena kalau mobil yang sekali sebulan itu biasanya dia nambah oli sekali sebulan, atau bahkan ada nggak sampai sebulan itu olinya udah kurang, ketika dicek menggunakan tangkai oli tadi, itu olinya udah kurang, ditambah berarti ada bagian yang bocor teman-teman. Nah itu juga harus ditanyakan kepada ownernya. Dan semoga kalau kita lagi ngecek mobil itu dapat owner atau penjual yang benar-benar jujur, yang ngasih tahu mobilnya apa adanya, ngasih tahu kekurangannya di mana, dan mau juga bernegosiasi semisal ada permasalahan yang harus dibenahi. So teman-teman ranah otomotif, mungkin sekian dulu tips dari gua kali ini buat teman-teman yang berniat atau berminat nih
buat ngambil mobil BMW lama, teman-teman. Tapi kalau mobil baru ya nggak perlu dicek gitu ya kan. Mobil baru tinggal datang ke showroom, suka, cocok, bayar, bawa pulang gitu kan. Tapi kalau buat mobil lama ya kita harus melakukan effort yang sedikit lebih banyak, teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Ranah Otomotif, follow sosial media kita, dan pantengin terus buat info-info menarik dan review-review otomotif berikutnya. Saya Rajo Rivaldo, see you in the next video.